Kalau gue tahu nih program direktor, terus lu pegang artis juga, lu bagi waktunya gimana Cup? Gitu. Bener guys. Oh iya juga ya. Itu jawabnya iya juga. Hey yo, kembali lagi di WoW Season 2 barengan sama Ibel dan Mustang Cihuy. Setelah 2 episode cewek semua. Ini tamu ini berisik banget ya. Drummer beda. Drummer ya? Kalau drummer emang beda, emang Halo, musik. ada Eno netral di sini. Dua episode kemarin cewek semua, boy. Oh betul. Setelah kita kedatangan Acil, Ya. kemudian ada Gusti. Sekarang ada yang lain. Ada siapa Ben hari ini? Silakan. Ada siapa Hel? Kita sekarang kedatangan tamu yang luar biasa. Tentu seperti biasanya. Setiap bintang tamu kita yang kita undang ini terlihat kecil. Di mata beberapa orang. Namun kuat pada pendiriannya. Ya. Oh, dari tadi main drum, terus main drum. Memang kuat, konsisten. Konsisten. Itu makanya Mighty Tiny. Betul. Padahal kecil cuman emang gede impactnya. Impactnya itu loh. Betul. Kita Langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini. Ada Kiki Drummer. Aulia Ucup. Yo! Atau biasa kita panggil atau dikenal dengan Ucup. Ucup. Mau Mas Kiki, Mas Aulia, atau Bos Ucup? Bener nih. Buset, atraksi. Yoi. Kembali lagi. Set. Yo. itu benar. Prang kena gelas dikat. Nih ada banyak nih Ucup Synchronize. Oh iya. Siapa lagi? Ucup Danila. Iya. Ucup the Major. Ucup saya. Ucup saya. Ucup. Seperti biasanya di Nge-WoW kita yang season kedua, saya selalu menghadirkan berita Nge-WoW. Oh siap. Ini dia berita nge-WoW-nya. Silakan, saudara. Dom. Kiki Aulia Ucup adalah seorang sarjana akuntansi. Wah, terlihat berarti orangnya penuh dengan perhitungan. Wow. Dia. Katanya, menurut informasi yang saya terima, bahwa Kiki Aulia Ucup pernah sempat makan nasi dengan Masako. Ntar dulu, jangan dulu diklarifikasi. Ini. Enggak, gua Jadi beliau ini adalah seorang sarjana akuntansi Ya. yang sempat juga makan nasi dengan Masako. Nggak tahu tuh apakah itu sensasi atau memang kurang aja waktu itu. kurang atau Belum, jangan dulu. Ntar dulu, maksudnya biar rimanya sama, ataukah itu sensasi atau emang itu kondisi? Wow, gila. Dan dia, coba bentar. Lihat dulu sedikit. Kalau Dia di pernah Jakarta Barat rasanya beda ya? Beda. Rasanya apa, Bang? Beda. Rasanya beda. Nggak tahu ya, rasa beda. Ini gue lanjutin nih beritanya nih. Lanjut. Beliau juga pernah menyempatkan ke Anfield. Anfield. Itu sih. Dan nendang bola di stadion tim kesayangannya, Liverpool. Betul. Nah, sekarang boleh. Nah, itu. Apakah betul? Aku ingin ke Anfield Road, tapi tabunganku belum cukup. Oh, belum cukup. Stop it. Get some help. Lu emang ngefans banget sama Liverpool? Biasa. Biasa, berarti nggak ngefans Terus dong. waktu itu ngapain ke Anfield? Standar. Anda. Emang mampu aja. Hambur-hamburin duit aja. Biasa. Gunain privilege. Dulu berarti caranya gobrong dong banyak duitnya ya. Sekarang jadi udah nggak ada. Makanya udah alhamdulillah terus. Tanya orang nih gimana kondisi? Alhamdulillah lah. Biasanya kalau banyaknya alhamdulillah berarti kondisi lagi nggak bagus-bagus banget tuh. Iya, tapi disyukuri. Kebanyakan bersyukur. Tapi Bos. kondisi lu sekarang? Ya alhamdulillah lah. Iya, Syukurin aja ya. Mas aku. Iya. Yoi. Bos, ngapain waktu itu makan nasi sama Mas Ako dong, Bos? Kondisi. Itu kapan tuh? Bukan sensasi. Oke, itu kapan? Tahun berapa tuh? Masih ingat?
2004 lah ya, 2004 2005 Oh, kayaknya. 15 tahun lalu. 15. Iya, 15. Sebelum-sebelumnya nasi Kuliah akik. lah waktu kuliah Oh, lah iya. waktu itu. Udah mirip kayak film Rambo ya dulu, makan nasi doang, nasi yang udah kering gitu. Tawanan Nasi dia. perak, nasi perak, nasi perak. Ya, itu nasi perang juga, itu rengginang gitu. Dikeringin, dijemur. Nasi Masako kan kondisi ya waktu itu belum sebaik saat ini lah ya. Kalau sekarang banyak toppingnya tuh ya. Iya, kita mesti nyari solusi kan dari kondisi yang ada saat itu, gimana caranya bisa bertahan lama dengan materi yang nggak mumpuni sama sekali buat makan gitu. Berarti waktu itu tuh emang lagi beradaptasi lah sama keadaan aja ya. Keadaan. Nah, dan lu nggak pengen kan wah makan nasi doang juga bisa sebenarnya, tapi gimana caranya biar tetap mewah ya. Tetap rasanya tuh tetap mewah gitu ya. Masako ada 2 rasa. Iya. Sapi atau ayam? Sapi. Sapi lah, lebih mewah sapi. Sapi. Itu lu dapet rumus Sapi. itu dari mana, Cip? Apakah ada yang ngasih tahu Eksplorasi lu? aja. Eksplor sendiri Iya, aja. eksplorasi Nggak sendiri ada, aja. maksud gua nggak ada senior lo yang ngasih atau Nggak apa ada gitu, ya, nggak ada. itu di pikiran gue nasi goreng diaduk-aduk gitu doang, menang digoreng doang nih dia. Nasi Masako aduk-aduk bisa lah dimakan. Masalah gizi belakangan. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang ya, lewat tenggorokan tuh kerasa tuh dagingnya. Iya. Dan gue boleh tanya nggak, itu di tahun segitu itu jadi turning point lu nggak waktu itu? Enggak sih, gue nggak mendramatisir keadaan gue sih. Turning point sih enggak ya sebenarnya. Itu cara manusia untuk bertahan aja ya sebenarnya. Survival mode. Gimana Survival mode. gimana cara biar nggak kelaparan kan? Tapi tetap mewah. tetap mewah. Iya, ada yang mesti dijaga di situ. Iya, waktu itu Keren. lagi berada di kondisi yang gue udah nggak mau minta duit sama orang tua nih. Ya kayak gitu, survival ya, pulang kampus, naik bus, baca puisi yang gitu udah. Tapi tiba-tiba Nah, yang tadi berita yang gue bacain itu, menurut sumber kayak langsung kayak 180 derajat dari makan nasi sama Masako, Masako? tiba-tiba lu ada di Anfield. Sekarang Mas, Kan itu yang 10 tahun notabene lu- setelah. 10 tahun. Oh, itu Iya. 2014 berarti. 15. 15. Ya, di Apakah 15. itu kiat-kiatnya makan nasi sama Masako langsung bisa pergi ke Anfield? Siap. Siapa tahu? Siapa tahu? Iya, Kita siapa coba. tahu. Nabung. Soalnya nggak pernah ada yang nyoba itu kan selain gua gitu. benar. Iya, Siapa lu tahu. nggak pernah tahu kan sebenarnya ada efek yang bagus dari situ. Iya, iya. Coba ya Mari, untuk coba. Liverpoolian ya. Disebutnya apa? Iya, ada sebulan. Ya. Nah, semuanya lah, cobain aja. Coba tes makan aja dulu. Masako. Siapa Makan tahu Masako. 10 tahun kemudian Apakah lu akan seberuntung gua? tetap ada faktor keberuntungan. ya? Iya. Jadi pokoknya acot ucup kalau lu mau ke stadion bola di tim bola jagoan lu nabung 10 tahun. Iya. Caranya ucup seperti itu. Oh, kebetulan. Gua nggak nabung loh. Gua dengan gratis berangkat ke sana. Wih. Gratis, boy. Iya. Fasilitas bintang 5 semuanya. Itu lu disponsorin Masako. Iya, gue baru mau ngomongin. Waktu itu kondisinya emang bukan keberuntungan ya, emang gua berangkat ke Liverpool kan kompetisi sepak bola. Oke. Kompetisi standar chartered. Jadi gua menang kompetisi standar chartered di Indonesia. Setiap pemenang setiap negaranya lah, pemenang setiap Diberangkatin negara ke sana. ikutan kompetisi finalnya di Anfield. Di Liverpool. Iya, iya, iya. Itu kompetisi bola, itu main bola. Main bola. Itu lu jago ya? Ya, biasalah. Tapi lu denger-denger lu fansnya Liverpool. Salah satu Liverpoolian juga. Ya, bisa dibilang suka. Oh, Seperti gitu. Dan yang gue denger-denger lu Ngefans ya, itu kan masalah berlebihan atau enggak ya, tapi hati gua ada di sana. Ngefans kan masalah berlebihan atau enggak ya? He left his Tapi heart hati in gue di Anfield. sana apa bedanya? Emang berlebihan atau enggak? Kalau denger-denger sampai tato di punggung. Masa? Loh, ini tanya. Ini kan gua nanya. Mali. Saya nggak tahu. Ya kan soalnya di belakang kamu, gimana kamu ngeliatnya? Coba liatin, ada nggak? Coba Coba liatin, lihat. ada nggak? masuk angin, Ada bukan nggak? masuk angin. Nggak ada kan? Ah, gimana? Soalnya saya nggak bisa ngeliat. Ih, makanya Jadi saya juga nggak tahu. Lu dari mana berita lu? Sorry, salah ya. Lu gimana sih salah? Beneran. Barusan gua cek di punggungnya ada logo tim FC Liverpool di situ. Masa? Ada. Coba lihat lagi. Nah, Ada nggak? Bener Coba nggak tuh lagi, lambangnya lagi, sama lagi, tuh? lagi, Lihat lagi ya. kasih lihat dong, Coba kasih lihat dong. dipegang. Kesini dong. Coba dipegang, bisa Nggak nggak? mau. Dipegang, bisa Lambangnya nggak? bangga Nggak mau. nggak? Najis kalau buat gue pegang Liverpool. Aduh. Oh, lu ini ya soalnya. Chelsea. Oh, Chelsea. Tapi tahun ini keren emang Liverpool. Waktunya lah 30 tahun men. Oh,
biasalah. Tuh, Liverpool kalau dipuji Nikmatin gini nih, aja. emang mentalnya mereka emang Ya terus gue mesti ngapain? Wah iya dong gitu. Iyalah. Biasa aja, bawaannya juara dari dulu. Wih, you'll never walk alone ya. Lanjut. Ini kalau misalnya tadi kita sempat nanya, Ucup bisa sampai ke Anfield. Anfield, ya itulah ya. Pokoknya akhirnya dia nendang bola di situ. Iya. Dan itu ternyata karena kompetisi ya. ya Turnamen. Kompetisi ya, Iya. turnamen ya. Bukan didapatkan secara cuma-cuma, tapi dengan usaha yang matang. Betul sekali. effort ya. Dengan kinerja yang baik, Heeh. dengan kerja keras, Heeh. maka akan berbuah hasilnya. Pasti. Tapi saat lu ke Anfield itu lu udah bareng sama The Majors atau lu udah di Udah kerja The Majors. Udah kerja di Gua The The Majors 2007, 2008 sampai 2000 sampai sekarang masih. masih sampai sekarang. Heeh. Oh jadi makanya emang banyak kan Ucup The Major, Iya. Ucup Synchronize, Iya. Ucup Cukup pop sayang. Iya. diulang lagi kan. Terus itu apakah pada saat lu udah makan nasi pakai masako ya kan? Ah. Terus lu kerja akhirnya di The Majors, apakah The Majors yang merubah hidup lu akhirnya bisa Bisa lu makan? dibilang itu turning point-nya ada di The Majors. Gua Justru di situ. Dari situ baru pintu gua kebuka lah untuk menuju apa ya? Menuju nasi pakai rendang lah. Ya. Yeay. Betul. Iya. Naik tuh ya makan padang cebanan tuh ya. Pakai rendang. Gara-gara kerja di The Majors. Iya. Berarti lu maksudnya awal karir lu tuh gara-gara si The Majors itu. The Majors. ya Titik gua balik. masuk industri ya sebenarnya pintu masuk gua The Majors. Oke. Oh, semuanya pokoknya awal mulanya The tuh ya. Majors langsung wah gua kebuka. Wah, ini dia nih industrinya nih. Berarti gitu. itu jauh dari sebelum lu jadi program director di Synchronize tuh. jauh. berarti. Synchronize pun The Majors kan. Oke. Sebenarnya. Program director Synchronize 2016. Oh, Gue berarti 2007, cukup lama 9 juga. tahun kan. 9 tahun ya baru. perjalanan. 9 tahun Titik ya, baliknya The ya Majors. berarti Lu dari The awal Majors masuk itu. The Majors sebagai Waktu itu supir. Hah? Serius? Seriusan, Cuk. Tiap dia balik ke Mustang jawabannya nggak benar. Iya Nggak benar. tahu Iya. ya. Tapi emang benar Teng. Supir kan Itu. fungsi supir adalah mengarahkan perjalanan sebuah penumpang Kendaraan. mau kemana, sebuah Betul, kendaraan mau ketujuan, kemana. Ya itu ketujuan. dia, gue seperti supir mengarahkan strategi Majors mau dibawa kemana. Gitu. Keren. Berarti keren. Setiap lu menaiki sebuah kendaraan, angkutan umum atau apa, nyawa lu ada di supir. Betapa penting peranan supir. ya. Berarti intinya posisi Kenapa lu akan ketawa tadi gue jawab supir? nggak siap. Supir. Saya nggak siap. Saya nggak siap. Mau nanya Oh soal. mau nanya, ini Synchronize gue lebih Oke. mau pertanyaan Synchronize nih Cup. Oke. Itu ide dasarnya tuh atas dasar apa sih? Kenapa bisa bikin Synchronize gitu? Synchronize tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2000 ke 2001 ya, tahun baru 2000 ke 2001. Yang bikin pertama tuh ya David Karto sama ya The Majors dulu lah. Dari sebelum lu masuk berarti kan? Pertama kali Synchronize tuh rave party sebenarnya. Hah? Rave party di Sentul. Itu tahun 2000-2001. Mungkin bisa dibilang rave party outdoor pertama di Indonesia kali ya. Iya. 2000-2001 di Sentul. Itu yang kayak DJ-nya Anton, Hogi gitu-gitu bukan? Bukan. Itu mah lebih ini lagi nek si Naro yang gitu-gitu. Iya. Waduh. Iya, itu kayak 2001 sampai terus tahun baru 2001 ke 2002 abis itu udah kan dari pas 2002 ke 2003 kan udah banyak tuh, udah ada Jack Move, udah ada segala macam. Iya, Jack Move. Majors udahlah nggak di situ lagi gitu karena udah banyak yang udah nge-trigger lah, udah Iya. nge-trigger orang Yang untuk lainnya, lain. ah. Baru ya 2009 baru berbentuk format untuk live band ya. 2009. Waktu itu 2009 barengan sama kolaborasi sama ulang tahunnya EX. Oke. Ulang tahunnya EX, EX. bikin di EX 3 hari ya dengan band sehari 8 band kalau nggak salah yang main tuh. Heeh. Dari situ 2010 juga di mall, skalanya baru setelah 2010 2016 ya Synchronize yang kalian tahu mungkin sekarang Oke. gitu. Skalanya Berarti awal tuh rave party ya? Rave party. Dan sebagai pionir juga gitu yang Iya. awal bikin. bisa dibilang ya. Sebelum ada DWP tuh berarti tuh. Ya jauh sebelum kali ya, Yo. 2001 gitu. Pas ketika lu berubah, si Tapi Synchronize gua itu berubah bukan jadi ikutan yang rave party kan, belum ikutan. Belum lah masuk. gitu. pas masuk. ada lagi tuh dengan merubah format jadi band gitu, festival band itu lu ikut andil juga di situ. Ikutan 2009 tuh gue udah bisa dibilang itu event besar pertama, event pertama gue sama The Majors ya sebagai talent koordinator waktu itu di Synchronize 2009. Udah ikutan 2016 kan ya karena gue di The Majors banyak korelasinya dengan program dan lain-lain, makanya 2016 tuh
didapuk sebagai ya program director lah yang ngurus oke. untuk program apa yang mau 2016. dihidangkan di Synchronize ya ditanggung jawabkan ke gua. Kenapa lu akhirnya bisa maksudnya kayak tertarik sama Synchronize dan akhirnya lu kerja sama The Major, sedangkan lu akuntansi kan? Apalagi kampus kita dulu. Iya. Ya ampun. Pak. Gitu dah. Kenapa kampus lu? Enggak, Nggak bukan. apa-apa sih Nggak sebenarnya. apa-apa. Maksudnya cuman kayak kalau misalnya lu masuk ke akuntansi dan ekonomi ya rapih aja gitu, rapih gitu mereka. Kamu sekarang nggak rapi? Ya gua bukan yang bagian rapi sih. Ah. Gitu beneran, Iya. King. Serapi itu ya? Enggak serapi itu sih. Maksudnya beberapa orang kebanyakan rapi lah ya nggak sih? Ya standar lah anak kampus lah standar gitu. anak ekonomi lah. Cuman gue masuk Trisakti kan sebenarnya dari ya gue pengen masuk kampus lain yang emang ternyata sama orang tua juga kayaknya ini deh gitu kayaknya ya orang tua mungkin masih mengharapkan yang ortodoks lah kuliah kalau nggak benar. akuntansi kedokteran hukum lah gitu. benar. Ya udah iseng ngambil formulir Trisakti waktu itu. Keterima. Jawabnya juga salah-salan. Dapat yang 3 ya kalau nggak salah kan ada 1 2 3 yang ketiga, yang ketiga dapat ya udah kayak gitu. Terus kenapa tiba-tiba bisa? Kuliah deh nih gue di situ. Ya gue selalu berpikiran kuliah tuh tidak menentukan karir ya. Maksudnya gue kuliah untuk mengembangkan relasi sama untuk Oke, sosialisasi networking ya. Sekolah tuh untuk sosialisasi gitu tujuan gue sebenarnya. Ya sisanya ya ada yang dipelajarin ya. Tapi memang ketika lu sekarang bisa dikatakan kerja di dunia entertain ini memang salah satu ini passion lu gitu, lu nyaman dengan kerjaan lu. Sebenarnya emang gue pengennya dari dulu ya pengen kerja ya cita-citanya dari dulu nggak ada lah orang bercita-cita jadi orang di balik layar sebenarnya ya. Semua orang bercita-cita jadi orang di depan layar Tampil gitu ya. Iya. Ya cita-cita awalnya jadi orang depan layar, anak band lah standar lah, anak band segala macam akhirnya ya udah diajakin ngikut event ke The Majors yang emang wah sampai nih gue di posisi ini ya sekarang gitu emang kerja di sini gitu ya nggak gue Dan berhasil sih. waktu itu gue dapet apa ya, gara-gara dapet surat panggilan dari kampus gitu atau apa gitu dapet surat panggilan habis itu wah ngerasa anjing kayak males banget ya gue kuliah ya bisa nggak sih nih kuliah semester pendek doang gitu gue karena kalau gue Sebulan itu ya? semester pendek nilai gue bagus-bagus karena kan to the point kan Terus tiap Kalau hari lagi. semester panjang kan kayak yang udahlah kampus ya nongkrong-nongkrongan aja gitu kan apalagi udah grogol kan udah gede banget kayak udahlah nongkrong aja sih tuh Enak lagi kita di tongkrongannya ya. iya Hutan di gitu. PG di PG gitu Iya. aja basement lah Apa tuh gitu? Hah? Apa bikinnya? PG. banyak gitarnya Iya, gitarnya banyak biasa. Banyak yang suka main musik banyak, boy. iya Yoi. Latino. Yoi. iya Terus. ya nih. udah dari situ ya pokoknya dapat panggilan apa gitu gua karena apa terus gua WhatsApp ada teman gue yang kerja di The Majors enggak WhatsApp waktu itu SMS masih ya YM apa SMS ya lupa BBM. ya enggak belum ada YM kalau Iya, nggak iya, salah. boy. Era itu. YM iya Yahoo Messenger Messenger. MIRC. Yahoo Messenger kayak namanya Adit Guntur Aditya dia sekarang kerja sama kelompok penerbang roket kalau nggak salah. Dit lu nggak ada kerjaan apa? Nggak ada kerjaan Dit The Majors gitu. Bisa nih ya udah sini aja ya gue diajak ke The Majors waktu itu udah suruh bantuin udah kerja The Majors jadinya. Iya. Nah Cup, balik lagi kita ngobrolin nih setelah lu di The Majors terus lu juga sekarang menyibukkan diri untuk si Synchronize ini. Iya. Synchronize lah lu tahu lah Synchronize. dari tahun ke tahun selalu. Siapa yang nggak tahu? Buset. Hacep, bro. Amin. Sponsornya gede-gede boy. Siapa bilang? Masa? Menurut itu di situ. Baca dikit. Itu ada tipsnya nggak sih? Siapa tahu nih kalau gua mau bikin event tiba-tiba ada yang mencolok gitu. Tipsnya sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya gue ngembangin kredibilitasnya Synchronize dulu lah di awal. Synchronize Si 2 produk tahun, lu dulu yang bisa dibilang Synchronize 2 tahun pertama tuh bleeding, nggak ada sponsor. Bisa dibilang ya. 2 tahun pertama 2 tuh tahun yang pertama tuh 2000 itu atau yang Yang di setelah EX itu. 2016. 2016 ya? Maksudnya 2016 itu. Synchronize yang lu kenal sekarang lah. Iya, Oke, 2016 2017 bisa dibilang tanpa sponsor ya. Waktu itu Kemenparekraf aja sih yang sponsorin. Backcraft. Oh, Backcraft. Oke. Backcraft waktu itu karena kan ya ada sinkronisasinya lah, dia kan lagi ngedepanin dangdut terus ya festival yang melibatkan dangdut kan waktu itu saat itu ya Synchronize aja bisa dibilang kan gitu. Yang bisa ngerangkul anak muda Iya. juga ya. Ya 2 tahun pertama kita coba ya kita nge-build brandnya dulu lah Synchronize seperti apa gitu. Nanti ya gue pribadi yakin sih maksudnya kalau brandnya udah kebentuk
tahun berikutnya pasti Datang sendiri ya. ya orang pasti akan ngetok pintu sendiri gitu, kayak mau ikutan dan lain-lain gitu. Dan ya posisi lu ke sponsor juga lebih aman kalau saat lu udah mereka yang datang ngetok pintu kan, lu lebih kayak lu yang datang ke rumah gua nih, tolong jangan gimana gitu. Jadi kita bisa kerjasamanya lebih kayak ya Lu udah ada rules sendiri, Iya, mereka yang iya. ikut justru ya rulesnya. bukan kalau kita tahun pertama ke sponsor bisa jadi malah oh ya udah kita sponsor tapi gue minta bla 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 bla. iya. Malah si Bargainingnya. Synchronize secara branding malah nggak kebentuk jadinya kan, takutnya. Ya walaupun saat itu kita coba nyari sponsor tapi emang nggak ada karena kan tahun pertama orang masih butuh Gambling, proof kali ya, masih festival apa nih baru dan lain-lain gitu. Nah, makanya Tahun kalian kedua nih, buat ngeyakinin orang gitu. Sebenarnya intinya adalah di karakter sih, uniqueness-nya apa sih? point of view dari event lu apa ya gitu. Iya, apa yang lu tawarkan, apa yang membedakan lu dengan yang lainnya itu akan lebih mudah untuk bisa dapetin sponsor menurut gua gitu. Makanya nih buat orang-orang nih yang mau bikin event, aduh jangan dulu dikit-dikit udah ngandelin sponsor, lu bikin dulu konsep yang bagus segala macam, ntar juga datang sendiri. Karena menurut gua kalau lu udah berpatok sama sponsor dari awal, nanti pasti akan ada stop yang menurut gua. Iya. Mental lu akan terus, wah kalau nggak ada sponsor kita nggak bisa jalan nih gitu. Terus Tapi belum lagi di direct juga ya iya. sama si itunya ya. Ya itu kan nilai ya positif negatifnya lah gitu. Tapi saat lu udah bisa nge-build sendiri, lu bisa mandiri dari awal, sponsor ada ya bisa sebagai bonus jadinya. Saat nggak ada sponsor lu tetap bisa survive gitu. Oke. Lebih kayak gitu. Ya, emang harus dibangun sih yang bisa mandiri kayak gitu menurut gua ya. Karena kalau mau berbisnis yang benar dari industri pertunjukan lu harus bisa mandiri dulu gitu. Komit juga ya, nge-build- teamwork juga mesti. Modal Kayak- dulu juga Iya, dong modal berarti dulu kan. pasti Iya. kan gitu. Ya itu kan ya nggak semua orang bisa nyari modal yang besar juga kan gitu. Betul. Ya, bisa mulai dari yang kecil mungkin gitu. Ya, Kan sebenarnya paling gampang industri event dihitung gitu. Maksudnya ya pemasukannya bisa lu prediksi lah gitu. Terus yang ngebedain lu dari si Synchronize dengan event yang lain tuh apa ya? Saat Maksudnya? itu. Saat itu. Yang ngebedain Synchronize dengan iya, event. saat itu Synchronize hadir 2016. saat itu saat festival. Jadi Synchronize pertama kali kita bikin tuh pengen sebagai wadah lah. Sebagai wadah yang emang bisa memfasilitasi musisi dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam genre dan semuanya lokal gitu. Harapannya bisa terjadi regenerasi gitu. Karena keluh kesahnya saat itu banyak banget event tapi yang ngisi Itu lagi ya? itu lagi. Maksudnya kayak 2015 lah lu bisa bilang kalau lihat poster pensi itu isinya kalau nggak Bara Suara, Silaon Seven, Payung Teduh, gitu-gitu lagi kan, gitu-gitu lagi. Maksudnya ini kesempatan buat terjadi regenerasi nggak banyak gitu. Jadi kita coba menawarkan itu dengan Synchronize dan saat itu festival bisa dibilang hampir belum ada yang pakai nama lokal semua karena belum yakin lah. Saat zaman 2015-2016 yang gua tangkap ya dari sudut pandang gua, orang bikin sebuah festival, oh ada lu ya, sorry gua udah tadi ngeliatnya kesini terus, sorry. Iya, saat 2016 banyak orang bikin festival yang andelinnya nama dari luar, Selalu ada artis luar ya. artis luar gitu, artis luar Indonesia. Untuk kalau lu mau bikin festival sukses lu mesti pakai artis luar Indonesia gitu. Buat supaya Kita orang datang ya. coba ngelawan mitos itu. Bisa kok sebenarnya dengan artis lokal asal lu tahu apa yang lu tawarin gitu, asal lu menawarkan sesuatu yang baru. Saat itu festival juga saat itu apa ya, lu With the Fest, DWP atau Jaklot, nggak ada yang di tengah-tengah gitu loh. Maksudnya kayak yang skala-skalanya kayak Mustang nih gitu, yang emang daya belinya nggak ke atas nggak ke bawah gitu. Mau datang ke WTF atau DWP nggak kekejar, mau datang ke Jaklot gengsi. Iya kan, nggak ada yang di tengah-tengah. Yang kemampuan segitu WTF aja. nggak kejar, susah bayar masuknya. Betul. Terus bingung juga beli minumnya di dalam. Tapi betul. Jaklot gengsi. Iya. Betul. Nggak kemana-mana aja. Iya, diam aja udah. Yang di tengah-tengah kan nggak ada nih, maksudnya yang coba nawarin suasana kayak yang ditawarin mungkin kayak With the Fest, DWP, terus menghadirkan keseruan apa yang bisa lu dapat kayak ya ke apa kayak serakyat Jaklot gitu, tapi bukan ada di pasar Jaklot gitu. Saat itu nggak ada ya, Synchronize masuk di situ sebagai penawar yang di tengah-tengah nih, pembeli sama yang daya belinya nggak terlalu tinggi, Menengah terus lah. ya
yang atas juga bisa datang ke Iya, sini. atas datang, yang bawah juga Iya, yang datang. atas nggak gengsi untuk datang ke sini gitu. Tetap santai Yang gitu. bawah ya. masih bisa kebeli untuk ini gitu. Coy. Tahun ini 2020 coy, ada juga sinkronis ternyata. Ada. Harus ada dong setiap tahun apapun kondisinya nggak bisa menghalangi. Lagi sinkronis. pandemi ini tetap ada juga ya. Tetap ada. Bareng SCTV. Di stasiun TV ya. Synchronize Festival untuk semua. Yo. Masuk. Kemarin ada yang rame juga kan? SCTV oke. salah. Ada tau. Salah. Rame itu. Itu kenapa bisa jadi tayang di SCTV tuh? Apakah Ya. memang ada hubungannya sama keadaan kayak gini? Bagian dari solusi kan sebenarnya. Oke. Ya sinkronis maksudnya kita disinkronis awal pandemi pede lah tetap bisa ngelakuin off-air lah gitu. Off-air. Sampai akhirnya kayak wah ini kayak nggak mungkin nih, ya kita nyari solusi kan. Bakat utama manusia kan bertahan sama nyari solusi ya. Jadi gimana ya biar tetap bisa dinikmatin orang tanpa orang mesti spend apa-apa dan orang bisa nikmatin sinkronis sampai sudut-sudut terpencil Indonesia gitu. Jadi tahun ini ya tujuannya adalah selebrasi lah, orang bisa nikmatin sinkronis dimanapun, lu bisa ngerasain sinkronis lah gitu. Ya terpilihlah televisi saat itu gitu ya. Akhirnya Memang ide dari kalian berarti ya? iya. Atau dari mereka kita. yang tiba-tiba datang. Nggak dari internal kita, karena kita juga masuk ke beberapa stasiun TV. Oke. Akhirnya ya terjalin kerjasamanya dengan SCTV kan. Keren. Dari situ ya udah. Ya intinya nggak banyak yang mau gue tampilin ini sebenarnya, nggak ada gimmick, nggak ada apa. Intinya gue cuma pengen ayo selebrasiin aja udah tahun ini Synchronize Festival ada di TV tahun ini untuk melepas rindu kalian gitu. Lepas rindu kalian, nikmatin aja dulu ya. 1 tahun ke depan kita bisa offer lagi lah gitu. Amin. Dan itu lu sebar ya beberapa konsep, lu sebar ke beberapa stasiun TV. televisi. Ya kita masuk ke beberapa stasiun TV nawarin Synchronize ini. Dan Dengan kenapa pop yang udah SCTV? ada. Kalau tahu. Ya saat itu yang emang objektifnya dan visinya ketemu ya di SCTV saat SCTV. itu gitu. Oh, bukan di net ya. Net kan biasanya anak-anak sekarang tuh pada ke net tuh dikit-dikit. Iya. Net televisi masa kini. Anak muda banget gitu Iya, kan. biasanya. Ya ada net ya. Pertimbangan kita sebenarnya saat itu kan kalau kita ngomong mau ekspansi penonton, ekspansi rakyat ya, iya ekspansi masyarakat sinkronis, net kan intinya masih Iya, net masih ini ya, masih belum kabel banget belum ya. terlalu, maksudnya Terjangkau jangkauannya dari- mungkin iya, nggak masih seluas SCTV. SCTV. Iya saat lagi itu, benar. gitu. Dan saat itu SCTV yang emang paling apa ya, paling kayak yang kayak, wih seru nih, ayo kita ngobrol gitu. Yang emang nyambut lah. Semangatnya beda ya orangnya. Iya, Oke. SCTV kepanjangannya apa yuk? Tahu nggak lu? Apa coba? Surya Citra Televisi. Betul. SCTV. Salah. SCTV satu untuk semua. Iya. Kenapa? Emang TV singkatan televisi ya? Iya kali. Iya, Nggak tahu. televisi. Nggak tahu. Nah, intinya balik. Ya lu kan ngurusin mulu festival musik nih. Iya. Lu pasti ada 3 top list lah Top list. musik. Yoi. Dari setiap saat lu pasti kalau di 3 lagu favorit lu dalam segala keadaan, segala situasi. Sama 3 Film. movie. Kita di season 2 ini Atau selalu mungkin yang sedang lu dengerin banget selalu nih menanyakan sekarang. kepada semua bintang tamu 3 top list musik dan juga movie. Kalau musik 3. top list panjang masanya yang bisa Iya. kalaupun gua lagi kondisi nggak enak nih, gue dengerin ini langsung enak ya Iya. gitu. Ya. Gua itu tuh anjing dengerin si, lu tahu Guys Next Door nggak? Guys Next Door. I've been waiting for you. Itu pertama. Kalau top 3 list ya, anjing bingung juga nih top 3. Bingung. Playlist of the lifetime. Terlalu Playlist banyak of nemuin lifetime. musik ini, Iya. festival musik jadinya. Tapi pasti ada lah gitu. Ada Dua lagi di dua musik. lagi. Gue boleh lihat playlist? Boleh. Mau lihat Spotify boleh, mau lihat Joox boleh, mau lihat Reso boleh, semuanya. Semua digital platform, Gua lihat Apple ya. Music boleh, YouTube Boleh Music. nih lihat, boleh nih, boleh. Boleh. Boleh dinyanyiin langsung juga boleh. Aduh. Ada gitar. Ada. Turut. Kok lu minum lu masih ada dong, Ah, udah. Aus. Yes Next Door. Terus gue suka ini sebenarnya si
Blur yang Out of Time. Oke. Blur. Satu lagi. The Cure yang Treasure. Oke. The Cure. Treasure. Kalau film? Gua film yang emang gua nonton berulang-ulang gua nggak masalah ya. Gua pop banget sebenarnya, gua bukan yang film banget ya. Nggak apa-apa. Mungkin Space Jam, Armageddon, Smart Jam. Iya, wajib. Wajib bener boy. Wajib. sama apa ya? Mengejar Matahari atau Catatan Akhir Sekolah tuh. sekolah kan Mengejar matahari, Rudi Sudjarwo. Tentang ada sekolah tuh yang Catatan Catatan Akhir Akhir Sekolah. Sekolah si Raymond Ini, itu, iya. Joanna Alexandra. Yoi. tentang sekolah. Tahu nggak lu? Tahu loh. Yang mana? Yang itu. Yang mahal. Joanna. Siapa Joanna? Di Siapa? Joanna di Ya di Joanna, Princess Joanna ya? Iya. Princess Joanna ya? Joanna Jet, tau nggak lu? John Jet. Ya. Ya seperti yang gue bilang tadi dari awal ya. Ya. Di bintang tamu kita terlihat kecil. Betul. Asik. Tapi kuat sama pendiriannya. Mighty Tiny. Ya say before. Ya mighty tiny. Bahkan boy, dari ini boy, apa? Synchronize. Doi ditunjuk juga sebagai kurator di sebuah event yang ada kurator. Event apa tuh? Apa tuh? Kenapa? Kenceng juga leher gue ngomong kayak ini. Gue kayak denger suara Theo. Event Sanders. Hah? Nggak tahu deh. Evan Sender. Lu jadi kurator di mana tuh, Bos? Oh ini udah masuk segmen 2 nih. Udah berasa ya? Segmen, Lumayan. segmen 3 roda. Berasa nih gitu. Segmen 3 roda. Ya gua rasa sih 2018 tuh diajak Sondernalin lah ya. Ya karena Synchronize gua rasa ya. Iya. Oke. Karena Synchronize terus ya waktu itu gua ada Kuku yang sekarang foundernya Sun Eater. Sun Eater tuh si Hindia Idris, Teguh Wicaksono. Dia kerja di Netflix sekarang. Sama Ruang Rupa waktu itu buat kayak ya ngurusin Sondernalin 2018 lah. Mungkin ada keluh kesah Sondernalin berjalan dari tahun 2002 pengen 2018 tuh agak berubah dari segi image dan lain-lain lah gitu ya. Berjalanlah 2018 2019. Lu mengkurasi yang main. Program. Oh, program. Maksudnya ya Sondernalin ya bareng-bareng lah Sondernalin harus gimana nih tahun ini gitu. Artis yang ditampilkan juga seperti apa, bahkan sampai treatment penonton nanti datang untuk jajan-jajannya tuh tetap pakai imani atau apa ya, kita sampai sedetail itu. Lu orangnya konsep juga berarti? Harus. Harus. Dengan cara lu mukul-mukul ini juga konsep. Konsep. Ganggu fokus. Iya. Lu berarti sering datang ke konser nggak sih? Dibilang sering datang sih dulu sih iya ya. Maksudnya ya gue bukan penggiat konser ya, kayak setiap konser harus datang nggak juga, tergantung gue pengen atau enggaknya sebenarnya sih, lebih ke situ. Dibilang sekarang sih lebih enggak ya, kayak udah capek kali ya datang konser mulu. Gue jadi ibaratnya gue jadi manajer band datang acara musik. Terus kerjaan gue juga di musik. Terus saat gue lagi santai masa gue datang ke acara musik juga. Lama-lama kerja mulu ya? Iya, bukan kerja mulu jadi kayak Mending gua kerja sekalian gitu, nontonnya ambil kerja. Suasananya juga datang ke acara musik yang kayak ya bisa kadang-kadang sesekali gitu kayak ke With The Fest gitu gue datang. Aku mau gitu cuma yang nikmatin kayak doang gitu. Buat duduk-duduk ketemu teman gitu kan, itu fungsinya festival kan itu sebenarnya. Kalau gue tahu nih program direktor, terus lu pegang artis juga, lu bagi waktunya gimana nih, Cup? Gitu. Bener guys. Oh iya juga ya. Itu jawab gue juga juga. ya. Iya bener. Effort banget ya, effortless. Gimana Cup? Bagi waktu kan sebenarnya ada di pikiran ya. Asik. Iya. Gimana lu bisa mendelegasikan kan saat lu menjadi manajer atau menjadi program director kan lu punya apa ya? Punya tim. Ya punya privilege untuk ngebangun tim kan. Dari situ ya gue bisa ya gue membagi waktu gue dengan gue mendelegasikan itu ke tim sebenarnya. Dan ya itu bisa dikerjakan secara bersamaan sebenarnya kan gitu. Nggak bingung lu, Cup, kayak Amin sebelum lu delegasikan pasti lu punya bayang-bayang nih. Pasti, ya itu kan ya akan ada meeting, akan ada ini, itu kan gue Presentasi presentasiin bareng ya? pasti kan. Di awal tahun gue presentasiin si band ini mau gimana, Synchronize mau seperti apa gitu. Bahkan sebelum awal tahun lah ya, akhir tahunnya kayak. Jadi awal tahun tuh udah tahu nih yang mau dikerjain apa dulu ya. Jadi enak kan, jadi fondasi kerja ketahuan, yang bikin gak overload kan. Biasanya overload orang yang kayak nggak punya fondasi kerja, yang kayak wah ini gue, wah oh iya ini gue belum, oh iya gitu.
Ya gue Dan lu masih jadi selalu orang kebanyakan- yang kayak gitu sih sebenarnya. Makanya lu butuh tim ya? Iya. Ya kayak gini tadi Reza nanya, "Cop udah di mana?" Anjing, gue lupa deh. Serius lu? Sama juga berarti. Iya. Kewalahan juga. Oke. Wah iya. Oh ya on the way. Mungkin buat bantu teman-teman juga. Biasanya lu Ya kalau gue padahal hari ini ada preview Synchronize, terus gue udah meeting di Senopati, gue kayak, wah ada ini ya. terima kasih waktu disempetin. Terima kasih waktunya Itu disempetin. Cuk. ciri-ciri orang sukses. Iya. Tapi lu main musik juga kan berarti kan? Main. Dengan nama Ucup Pop gitu. Ya sekarang kan jadi itu pengembangan dari kemarin Synchronize aja kan. Ya sebelum Synchronize kan bikin pre-event berapa kali ya di dark down lah segala macem. Terus kayak kita gimana ya biar nggak ngeluarin budget, udah gua aja yang main. Oh lu main juga? Oh lu ngisi Gua aja yang acara? main buat senang-senang, terus ngajak beberapa penampil Synchronize kan kayak apa yang bikin orang ngeliatnya kayak tai ini bikin kayak gini gitu. Maksudnya gue bikin di Dark Down saat itu ya, Dark Down Pizza Party dan Dark Down Bar ya, gue ngundang di Dark Down Pizza Party si Andika gue bawa, di Dark Down Bar Senopati Yan Kasela yang gue bawa kan, itu bikin orang kayak Itu sensasi banget tuh. Terus gue gue mainin musiknya yang guilty pleasure lah saat itu kan, yang kayak guilty pleasure pop geli lah, pop gitu yang ya. Tapi sama justru itu ada jadi lain-lain. semakin yang edgy kan bagi anak muda Ya gitu. sekarang kan kondisi kayak gitu, orang lagi yang sebuah hal yang cheesy jadi wah keren nih gue dengerin gini. Iya, Hal yang keren malah yang dengerin orang-orang yang cheesy sekarang gitu bahasanya. Benar. Iya lagi bener boy. Iya. Jadi itu awal muasal dari nama Ucup Pop itu. Ya Ucup Pop, ya itu Siapanya Project Pop? Ya. tangga sebelah. Satu RT ternyata. Andrila. Jadi lu dengan nama Ucup Pop itu Ucup Pop, sebagai yang lu bilang tadi, lu tampil di depan nih baru. Iya, simple banget sih sebenarnya Ucup Pop tuh, Ucup mainin lagu pop udah gitu. Ucup Pop, Ucup mainkan lagu pop. Iya. Itu juga gue kalau main ya pakai Spotify. Gue nggak kayak lu dong, tapi gue punya Serato S9. Dijual nggak Bos? Enggak. Tapi yang punya lama lu buat gue ya. Gue punya itu loh, tapi gue mainnya pakai Spotify cuman buat efek, buat efek. Mahal. Gua aja nggak mampu, gua masih belum mampu. Keren. Tapi nggak cuman Gara-gara dia. di Pakal Buadi tuh. Kan gue nyewa mulu ke dia kan. Oh. Kira beli aja. Ini mixer, saya mixer dong. Nih. Pak gue beli mixer aja nih, ada nih. Ya udah gue beli sih. Ya, gile. Kalau mau dioper ya, kita bilang-bilang kode-kode aja. Betul. Lu pakai aja dong. Gua pakai aja. Dok. Gua ikut balik deh sekarang. Agak pakai, gue juga belum gue kulik apa-apa tuh. Ya nggak usah lah, ngulik di belakang layar aja. Ternyata dia bisa jadi ini juga ya apa? Controller juga kan? Controller bisa. Itu dia. Gue baru belajar tuh. Nggak adil emang. Gak adil. Kenapa? Nggak adil. Nggak adil lah. Kenapa? Gua yang kecek-kecek udah lama belum Gue masih bisa belum. juga kecak-kecak bisa gua. Kecek-kecek Kecek-kecek mata. bisa. Kecak intinya, kecak-kecak. Tapi Iya, punya 3 lagu ya bahkan. Ya, ya? gue main pakai 3 lagu bercanda, Bel. Lu produce bikin lagu. Iya, waktu itu kan ya Ucup Pop jalan sama kru gua kan emang doyan bikin lagu pakai Fruity Loops 2, Bel. Bel. Dom bikinnya. Fruity Loops Fruity Loops 2. Iya, Old school banget. Iya. Bisa old school banget. Serius, Old school masih banget. Fruity Loops 2. Flintstone. Iya. Buset. Lu dengerin dah Old Ucup school Pop. banget. Lagunya MIDI banget dong. Iya. Lagu cuma 50 detik. Nih, dengerin nih. Gitar siap-siap. Ada di YouTube nggak nih? Nggak ada. Di mana? Spotify. Spotify, Joox, Apple Music. Nggak tahu Jux ya kayaknya. Ada paling ada. Reso ada nggak di Reso? Vokalnya juga gua pakai vokal Google. Ayo tembak. Iya, nih. Nih. Wih keren men. Tuh, pakai Fruity Loops 2 nih gua bikin. Buset. Nggak apa-apa lu bikin video dulu, tapi lu ngeplaynya pakai S9. Iya. Betul. Gini-gini doang. Oke. Dan ini lagunya nggak selesai. Ini lu bikin tahun berapa? 2020. Buset. Pas pandemi gini-gini doang udah lagunya. Ini apa judulnya nih? Kan gue bikin, jadi lagu pertama belum usai. Lagu keduanya hampir usai. Emang jadi konsep ya, jadi konsep. Ketiga yang ketiga. Usai. Kalau belum usai-usai. Keren. Tema inti IP-nya perjalanan. Perjalanan. Jadi gini doang. Perjalanan.
Ayo. Tuh habis tuh. Habis. Nih yang belum Boleh saya juga ini. Ini belum Ntar gue minta usah. kalau gue main gue putar. Iya boleh boy. Boleh kan? Lu kan lagi bikin lagu house kan? Oh iya benar. Oke. Ini masuk nih. Bisa di Iya. Belum saya cuma gini doang nih, gini doang nih. Ada suara Google lagi. Enggak ada yang ini enggak ada. Ini kan belum instrumen ngerti doang. ngegabunginnya, belum ngerti ngegabunginnya. Keren sih ya, tapi maksudnya Keren. dalam hal berkarya tuh nggak perlu ada batasan lah. Nggak perlu Ya. lah. Kita Apapun. bagaimanapun kita bisa mengeksplor kan, maksudnya Karya kan jadi Karya. Karya. Fix. Walaupun cuma copy pasta doang nih gini. karya. Selama orang bisa menikmatin itu segala macam. Jadi yang lagu belum usah ini gua kan main nih. Lalu nih. Pokoknya entar ada berhentinya. Pas berhentinya habis itu gua nggak tahu mau terusin apa. Gua selesain aja. Nih, kan berhenti nih. Terus lagi naik lagi. Iya. Balik lagi. Drop dulu. Bro, udah jam berapa nih Begini bro? nih. Lalu dia nih habis ini. Udah selesai. Gantung banget di 3. Dikira mau ngedrop gitu kan. Gantung banget. Mau naik lagi. Tapi sebenarnya itu bro, kalau misalnya itu lagu tuh 50 detik. Yang ini 1 menit 5 detik. 1 menit 5 detik. Nggak tahu gua mau nerusin apa lagi, bikin apa lagi. Cuk, padahal lu tinggal copy paste doang 2 menit. Udah Iya, jadi, udah udah. jadi. Udah jadi tuh. Gak apa-apa, kalau gue main, gue putar, ntar gue loop. Gue Ya, loop jadi 7 menit. Tapi dengan adanya 1 menit ini, generasi berikutnya, sampleable nih. Iya dong. dong. Maksudnya, yang Ayo penting dong, tugas lu nih. ya dapat kerjaan gue. Teng tuh catchy banget dan lirisnya men. Mas teng. Tahu. Itulah terlihat kecil di Betul, mata beberapa betul. orang, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya lu bisa lihat kan. Betul ya. Wah, Berapa dari besarnya awal. doi, semana besarnya Asistennya, doi. pendiriannya segala macam. Dan bisa dibilang atau dikategorikan mighty time, mighty time. Ya. mighty time. Yo. Sama ada juga nih satu hal akhirnya yang gue dapetin dari setelah obrolan tadi sama Bos Ucup ini. Ya. Nggak usah serius menjalankan karir. Ya. Itu juga. Gue jadi belajar bagaimana caranya mendapatkan cuan. Hai. Cuan kan tentang memanfaatkan kesempatan. Oh, Atau mencari kesempatan. Kesempatan tidak datang sendiri. Kesempatan harus lo sampai. dijemput juga ya. Kalau lo bisa memanfaatkan kesempatan, cuan akan ngikut. Ucup 2020. Iya. Gila. Maka dari itu, Langsung saja Ucup kita kita nobatkan. Gue perlu bangga kan nih? kira-kira gimana? Ya, nggak seberapa WW kita sama yel-yelnya dia pas corona sih. Gila. Ya sih gue nggak ngapain Gila. sih jadi dia. Gimana pas di rasanya, akhir di Boy? Hari Minggu ya berarti ada itu ya. Hari Minggu. Udah hari Senin, Neng. Kan udah dini hari. Oh iya. Wah, udah jam 2. Gila, tapi kita mesti terima kasih sebesar-besarnya nih untuk Ucup nih. Wah. Udah ngeluangin Iya, waktunya sempetin. kesini. Sama Ya, banyak. gue terima kasih Tuhan Yang Maha Esa dulu dong. Betul. Oke, terima kasih. Ya kalau tanpa dia lu nggak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mas Allah Teng. Akbar ya. Ah, apa? Akbar ya. Allah Maha Besar. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Agama Ucup. dia apa? Tahu. Sama gue juga. Belum pernah lihat KTP-nya. Iya, kadang-kadang lu Akbar, kadang-kadang haleluya. Iya. Udah lu recap Ditolak aja. juga kalau Iya. bisa. Lu emang muslim? Jangan deh yang lain aja. Jadi kayak tujuannya sama kok, udah coba cari yang lain deh. Ke tempat yang lain, enggak sama tujuannya kok, coba pelajarin yang lain. Masih ada nih, masih banyak nih. 6-6-nya dipelajarin. Anjay. Udah lah, kalau gitu sekali lagi Ucup. Thank you banget, Cup. Terima kasih banyak. Selesai dong udah. Udah. Oke, gue langsung jalan ya. Mantap, kalau gitu kita closing dulu. Thank you buat lo yang udah nonton. Jangan lupa. Subscribe, Jangan lupa. komen, Apa yang lagi sih? Like. Oh, like. Ya, dan juga nyalakan. loncengnya. Alright. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Sama jangan lupa nontonnya lebih dari 30 detik ya, biar kehitung viewers. Nih orang belakang layar paham betul Iya. nih. Yowes lah. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa kita masih ada episode selanjutnya ya. Kapan ya? Nanti hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu lagi minggu Oh, depan siap. pokoknya jam 4.20 ya. 4.20 Wih. sore.
Mantap. Alright, Elo 420 Elo. Halo. Iya. Hari ku lewati Ding ding, tak ding ding, tak tanpa ding ding. dirimu. Nggak tahu kan lagu gitu? Makanya ikutan Ucup Pop. Siap. Siap. Hadir. Ya. Iya. Siap. Oke. Nah, nanti di next episode mungkin kita bisa undang Ucup Pop untuk jadi performer. Performer. Ya, semoga ya. Amin. Amin. Ya udah. Makanya kalau gitu standby aja terus di West West Squad. Kalau gitu kita berempat pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ibel Dom Mustang. Cihuy. Ciao. Whoa.